Mohon maaf ya, tadi ada tamu tiba-tiba jadi saya mundur. Saya share screen ya langsung ya, sebentar. Sebentar. Eh, saya mau share yang punya saya aja, artikel yang saya buat ya. Jadi saya membuat artikel tentang bagaimana kita mendetek defect atau cacat kemasan 2023 ya. 2023 yang bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kok nggak ada. Nah ini bahasa Indonesia. And then we have to read in English Journal International Scopus. Geng mengikuti dia, di mana ya, submit. Ini kayaknya. Oke, nah sekarang yang ini dulu, yang bahasa Inggris ya. Coba perhatikan, saya mau kasih lihat di sini apa. Di sini kelihatan bahwa template-nya berbeda. Jadi setiap jurnal itu punya template yang berbeda-beda. Contohnya ini beda dengan yang packaging, kemarin print and packaging teknologi, ya kan? Beda kan? Nah ini. Nah perhatikan di sini abstrak dulu ya. Nah abstrak itu di awal biasanya kita menyampaikan gap dulu, apa ya, atau masalah atau lag-nya atau kelemahan atau kekurangan gitu ya dari objek yang kita akan teliti. Nah, atau untuk penguatan, boleh juga untuk penguatan ya. The detection of defect in the packaging with a high level of precision and efficiency is of utmost importance to the quality of the product. Jadi maksudnya gini, saya menunjukkan di sini bahwa kita mau mendeteksi cacat kemasan itu dengan, kalau kita mau mendeteksi cacat kemasan itu kita cara deteksinya itu harus dengan tingkat atau level presisi yang tinggi. Supaya apa? Supaya kualitas dari produk juga bisa terjaga gitu ya. And then we run an algorithm for image processing on images that have been obtained from both damaged and normal package in order to pre-process them according to the feature of the image. Ya, jadi di sini kita itu jadi gini ya. Maksudnya gini, sekarang itu di industri kalau mau mendetek itu bahasa Indonesianya apa ya? Memeriksa ya. Kalau kita mau memeriksa cacat kemasan itu masih menggunakan cara manual. Ya enggak? Belum ada yang pakai mesin ya kan? Belum ada yang pakai mesin. Jadi ini lack of efisiensi. Jadi ini nggak efisien. Kenapa? Karena membutuhkan orang yang banyak gitu untuk bisa mendetek cacat kemasan. Kenapa harus banyak? Lah kalau kita misalkan satu orang, mata orang itu kan terbatas ya untuk melihat cacat kemasan. Kalau dia harus mendetek cacat kemasan itu sampai dengan banyak sampel, tentunya butuh banyak orang. Misalkan butuh 2 orang, yang satu memastikan oh iya benar. Nah, kalau 2 orang juga jadinya lucu ya. Sebentar. Saya ini dulu ya. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar Ibu, jelas. Nah ya, mana tadi ini ya. Sorry. Ini. Ini ya. Nah, sekarang yang saya mau bikin adalah gimana detect ini tidak secara manual gitu loh. Kalau sekarang kan manual pakai mata nih. Mata orang cepat lelah gitu kan. Apalagi kalau sampelnya banyak. Dibutuhkan orang yang lebih dari satu untuk memastikan oh ya benar
defectnya di sini. Oh ya benar. Nah, ini kan butuh mesin atau saya bikin ke depannya saya bikin mesin ya yang bisa memeriksa secara real time. Jadi ada packaging gitu ya. Packaging itu lewat ke sensor gitu ya, sensor. Kalau dia dibaca oleh sensor tadi, oleh mesin ini defect, maka dia akan belok ke kanan, belok. Makanya yang defect. Kalau dia tidak ada defect, maka dia lurus gitu ya. Pernah lihat kali ya? Nah, itu yang akan coba saya buat bersama teman-teman. Di sini ada Hanin. Hanin ini semester 7 TICK, sama ada mana tuh si Indah? Oh Indah yang di sini nggak ada ya. Nah satu lagi nih Rizky. Rizky ini adalah mahasiswa TIK ya karena saya menggunakan mesin learning ya. Mesin learning atau apa namanya deep learning itu adalah suatu cara atau metode di IT gitu ya. Nah ini abstrak. Saya di sini memperlihatkan dulu awalnya adalah masalah. Kemudian metode yang dipakai apa? Saya menggunakan algoritma nih Visual Geometry Group 19 pre-train model. Saya pakai ini. During this time, si model tadi dikenal untuk, nah ini prosesnya. Prosesnya dikasih tahu dulu. Jadi kayak gini ya. Jadi di awal misalnya kamu sudah fokus dulu kepada judul. Ini judulnya itu apakah mau meningkatkan kompetensi untuk semua job position atau hanya satu job position gitu ya. Nah, terus yang kedua, training ini boleh misalnya udah kehabisan ide gitu ya. Ini udah 4 udah, si A udah, si B udah. Nah, sekarang dimungkinkan bahwa training yang diberikan atas analisis kebutuhan tadi yang dari TNA tadi bisa juga untuk in-house training. In-house training itu artinya kita mengundang narasumbernya aja ke tempat kita, ke UMKM-nya itu. Sehingga para pesertanya bisa lebih banyak. Misalnya kita mau khusus bahasa Inggris gitu ya. Jadi untuk meraih visinya si cafe itu ya, misalnya ada cat cafe gitu ya. Nah, dia meraih visi adalah dia harus bisa menjadi cafe yang berkompetisi global gitu ya. Nah, sekarang aja nggak usah nunggu nanti deh. Sekarang aja kan tentunya kalau kafe itu rame, ada dong orang-orang bule, orang-orang dari luar negeri yang mungkin hadir ke sana. Kalau misalnya SDM-nya nggak bisa bahasa Inggris kan juga sulit gitu ya, sehingga tidak apa terkait dengan reputasi gitu. Sehingga si perusahaan ini ingin atau si Cat Cafe ini ingin memberikan training tentang peningkatan profisiensi Inggrisnya gitu. Nah kan bisa nggak usah semuanya atau satu-satu itu ke ini ya, kemana ke keluar les training bahasa Inggris. Sandung. Nah sehingga dibutuhkan kalau gitu cari provider yang bisa untuk bahasa Inggris terus orangnya datang ke UMKM gitu. Lalu nanti pesertanya siapa? Semua job position. Ada berapa tuh SDM-nya? Gitu. Nah, sehingga kalau di sini kan berarti pesertanya lebih banyak. Ya kan kita hanya bayar trainernya aja. Gitu ya. Nah, terus misalnya untuk conversation in English gitu. Mungkin tahapnya masih basic gitu ya. Mungkin nah ini yang akan menjadi bahan pembahasan kalian di hasil dan pembahasan. Kenapa mengambilnya yang basic. Kenapa ngambil yang intermediate? Karena baseline-nya para SDM di sini sudah bisa bahasa Inggris tapi pasif misalnya gitu. Sehingga kalau harus basic kayaknya nanti nggak dapat banyak kalau basic. Jadi saya mau ambil yang intermediate aja. Intermediate diambil. Nah, nanti tuh dibahas di hasil dan pembahasan gitu. Analisisnya. Nah, in-house training ini kemudian nanti kalian membuat evaluasinya evaluasi dari in-house trainingnya. Nah, jadi form evaluationnya kan saya udah kasih di e-learning ada. Nah itu ditampilkan. Jadi nanti dibahas di hasil dan pembahasan ini loh. Saya bikin evaluasinya kayak begini gitu. Nah yang diukur apa aja itu dibahas di sana gitu ya. Nah itu ya ada alternatif kedua yaitu dengan in-house training. Nah kemudian setelah kita bahas tentang proses TNA-nya itu di abstrak juga kayak gini saya ini lihat nih. We run an algorithm for image processing on images that have been obtained from both image and normal images in order to pre-process them according to the feature of the image. The process data is then paired. Ini kan berarti nerangin pekerjaannya gimana.
ya kan? Tapi hanya dengan 2 kalimat atau 3 kalimat. Jadi TNA-nya itu bekerja gimana, diterangin di abstraknya itu. Misalnya, TNA dengan menggunakan TNA. TNA ini diawali dengan mengidentifikasi job position di apa cat cafe, and then to identify the skill of each job position, misalnya many kind or how many kind, misalnya ya, how many kind skill in one job position gitu misalnya. Atau setelah itu ngapain kalau udah tahu kind of skillnya, and then we analyze, ya kan, kebutuhan pelatihannya kan. Kita kan untuk punya skill itu berarti kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan apa, and then we analyze ya, the need of trainingnya tuh gimana, the need of trainingnya tuh gimana gitu. Nah itu kan TNA-nya dijelasin ya. Nah sama nih kayak saya kan juga menjelaskan tuh dia. Nah, the finding nih, that the finding of the experiment. Nah ini hasilnya sekarang, the finding of experiment. Jadi kalau gitu ketika kita mau menjelaskan hasilnya, hasil penelitian adalah hasil analisisnya. Hasil analisisnya itu menunjukkan bahwa untuk job position waiters itu membutuhkan training conversation in English misalnya gitu ya. Conversation in English in the level of intermediate misalnya. Nah, kenapa kok intermediate? Nanti dibahas di hasil dan pembahasan gitu. Nah, tapi di sini yang disampaikan, yang hasil analisis adalah yang dipilih itu apa? Penelitian, apa namanya, trainingnya atau pelatihannya, yang dipilih tuh yang mana? Terus kenapa providernya kok yang itu? Kenapa yang A, kenapa bukan yang B? Nah, itu ada nanti di hasil pembahasan. Tapi di sini dijelasin hasilnya kayak gimana, maka penelitiannya apa, terus kalau misalnya penelitiannya adalah penelitian tentang apa ya, misalnya communication skill gitu ya, atau public speaking misalnya gitu ya, atau apa lagi gitu. Nah, public speaking yang materinya lebih fokus kepada apa. Udah itu ditutup dengan kalimat itu. Nah, ini masih ada di yang saya periksa kemarin, saya baru baca ya, yang kemarin sudah dikumpulkan. Masih banyak yang belum seperti itu. Jadi nanti ini direvisi, saya sudah coret-coret, nilainya juga sudah ada ya, tapi saya nggak akan kasih nilai jelek lah. Karena kalian sudah berusaha bikin kayak gini tuh juga susah gitu kan. Nggak mudah bikinnya juga ya. Jadi adalah apresiasi yang saya kasih untuk nilai. Tapi tolong dibikin seperti itu urutannya. Oke, sampai sini barangkali ada pertanyaan untuk abstraknya? Nggak ada? Oke, saya lanjut kalau nggak ada dengan yang in Indonesia. Nah, di sini ini kurang gede ya. Nah, ini beda lagi, lihat formatnya, template-nya, lihat ya kan? Beda ya. Nah, di sini saya menjelaskan nih masalah dulu. Mungkin ini adalah pengantarnya. Kemasan produk berperan penting dalam melindungi dan menjaga kualitas produk selama transportasi, penyimpanan, dan distribution. And another effect of kemasan, ya, ini mengakibatkan produk menjadi rusak atau tidak terjual. Cacat pada kemasan disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, masalahnya di mana sini? Deteksi cacat pada kemasan menjadi semakin penting karena semakin banyaknya permintaan. Nah, ini saat ini deteksi cacat kemasan masih dilakukan secara manual dengan inspeksi visual buatan yang memiliki banyak kelemahan dan bersifat subjektif. This is the point of view dari penelitian kita. Jadi ada satu kalimat yang menunjukkan bahwa itu masalahnya, gitu ya. And then we go to the objection of this research are, jadi di sini tujuan penelitiannya adalah apa nih? Melakukan deteksi cacat kemasan menggunakan ini. Nah, berarti yang TNA tadi, apa yang punya kalian ini, berarti tujuan penelitian adalah menerapkan metode TNA untuk perencanaan peningkatan kompetensi SDM di kafe ini, misalnya gitu. Ya, and then saya menjelaskan metodenya itu bagaimana bekerjanya. Coba ya, metode penelitian dimulai dengan penggunaan dan seterusnya. Ini adalah menjelaskan tentang penelitian ini gitu. Sampai saya juga menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan kebaruan adalah algoritma machine learning
Nah, sekarang kesimpulannya adalah, karena ini saya belum cari data, jadi saya hanya menyimpulkan bahwa yang terbaik adalah menggunakan mesin learning gitu loh. Telah dilakukan perancangan dan telah hasil penelitian diukur dengan menerapkan matrix confusion dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi saya di sini menunjukkan bahwa mesin learning itu adalah yang paling benar. Karena apa? Karena dilihat dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan nilai errornya kecil. Inilah sebagai justifikasi saya menggunakan mesin learning gitu. Nah, berarti kalau kita yang TNA tadi, kita sampaikan bahwa hasil penelitian itu adalah hasil analisisnya dari si TNA tadi, bahwa untuk waiters dibutuhkan pelatihan ini. Karena materinya, misalkan si pelatihan waiters itu ada 5 misalnya materinya A, B, C, D, E. Nggak semuanya dikasih. Karena biaya ya, kan kita konsultan nih. Karena biaya yang paling direkomendasikan, karena itu ada prioritas kan. Nah, prioritas tadi yang direkomendasikan adalah yang nomor sekian. Kenapa? Karena ini paling penting untuk seorang waiters. Nah, jelasin deh itu di hasil dan pembahasan. Ya, oke. Ini yang bahasa Indonesia. So far, is there any question? Nggak ada juga. Oke, saya lanjut kalau nggak ada. Tapi mahasiswanya ada kan di sini? Ada Ibu. Ada Ibu. Oke, alhamdulillah berarti ngerti ya saya ngomong. Karena takutnya keburu-buru saya ngomong jadi nggak ngerti. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Saya ulang lagi bahwa artikel yang sekarang dibikin, saya akan bertanya dulu ke kelas ini. Kemarin kita kan sudah sepakat untuk artikel ilmiah ini ditulis oleh 3 orang mahasiswa. Kalau satu kelompok ada 8 orang, maka ada yang 3, ada yang 2. Itu, ya. Sepakatnya gitu ya. Ataukah kalian mau bikin sendiri-sendiri satu artikel? Atau mau dibahas dulu di kelas? Halo? Bertiga aja mungkin, Bu. Bertiga? Ya, Bu, bertiga aja. Oke, sekarang kalau itu bertiga, maka pendahuluan itu nanti tolong ditulis dalam kurung Arifin. Tulis nama panjangnya Arifin. Nanti nilainya Arifin itu dari bagian pendahuluan ini saya baca. Udah bener belum bikinnya? Itu adalah menjadi nilainya Arifin. Kemudian metode penelitian ini siapa? Ada Anissa nggak di sini sih? Anissa tuh di kelas C apa kelas B ya? Saya lupa. Misalnya Miss Anne. Misalnya. Nah, maka nilainya si Miss Anne ini setelah saya membaca metode penelitiannya sudah benar apa belum gitu dan seterusnya. Ya, jadi nanti dalam artikel ilmiah ditulis yang bikin pendahuluan siapa, karena ini akan menjadi nilai dari Arifin. Ya, jelas sampai di sini cara menulisnya? Jelas, Ibu. Oke, jadi abstrak nggak ditulis, karena abstrak sudah menjadi nilai sendiri-sendiri. Ya, oke ya. Sekarang kita lihat pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita tuh menjabarkan masalah tadi itu di sini. Jadi harus jelas sejelas-jelasnya dengan melakukan sitasi dari jurnal-jurnal terdahulu. Ya, contoh ya, saya coba. Dalam industri manufaktur dan distribusi, pengemasan produk berperan penting dalam melindungi barang dan menjaga kualitas barang selama transportasi dan penyimpanan. Namun, cacat kemasan dapat terjadi selama pembuatan, penanganan, atau pengiriman yang dapat berdampak negatif pada produk di dalamnya. Ini kata siapa? Jadi ditulis di sini state of the art-nya harus jelas nih ya. Citasinya ini, kalimat yang ada di sini adalah poin dari penelitian atau jurnal si ini nih, si Beth et al. Dan sebagainya. Nih, ya. Nah, di sini saya menjelaskan nih gimana sih masalahnya gitu ya, dengan didukung oleh citasi. And then untuk mencari solusi dari masalah saya menggunakan TNA. Nah, kenapa kok TNA? Cari di jurnal lagi. TNA itu memang digunakan
untuk bla 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 bla. Ada kata siapa tuh? Nih, jurnalnya ini yang mengatakan. Jadi bukan kita, tapi didukung oleh sitasi dari jurnal. Terus diterangin lagi ke bawah. Ini masih tentang metode nih ya. Nah, machine learning. Kenapa? Tapi bukan cerita tentang metodenya machine learning itu gimana, bukan. Tapi kenapa saya ambil TNA? Kenapa TNA yang dipilih? Nah, itu cari di jurnal. Oke, untuk jurnal mungkin saya kasih tahu dulu ya. Untuk jurnal itu harus yang paling tidak 5 tahun terakhir. Tapi kalau nggak dapat, saya yakin sih dapat ya. Tapi untuk kalau misalnya Bu nggak ada Bu yang 5 tahun terakhir sedikit, oke, 6 tahun, 7 tahun, paling lama 8 tahun dari tahun 2023 ya. Oke ya, jadi apa namanya kebaruan dari penelitian yang diambil, yang dijadikan referensi itu menjadi salah satu komponen penilaian. Jadi kalau nanti ada yang pakai jurnal tahun 2010 misalnya, wah jangan sampai, nanti akan saya coret tuh, coba cari jurnal jangan yang ini, cari yang lain gitu ya. Jadi di sini kalian cari jurnal yang 5 tahun terakhir tentang training need analysis. Cerita deh tentang training need analysis tuh. Apa sih, kenapa sih jadi harus dipilih untuk perencanaan peningkatan kompetensi SDM ya. Terus habis itu udah TNA, ini masih TNA nih cerita. Nah, lihat tuh. Untuk TNA aja saya TNA lagi apa? Machine learning aja saya sampai segini nih nyarinya. Nah, 3 sih, tapi banyak isinya. Ini saya tuangkan di sini gitu ya. Terus tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan metode untuk deteksi cacat kemasan menggunakan algoritma machine learning. Tulis lagi di sini tujuan penelitian. Mau ngapain? Ya. Di sini masih saya menyampaikan bagaimana keunggulan dari menggunakan computer vision. Mungkin kalau kalau di kalian yang akan dibuat ini mungkin lebih pada keunggulan bahwa kompetensi SDM itu sangat perlu loh untuk dikembangkan gitu ya. Nah, kaitkan itu dengan visi perusahaan, dengan apa? Selain visi berarti untuk penguatan. Bisa juga kalian analisis dengan geografinya. Misalkan Cat Cafe itu ada di lokasi yang strategis, sehingga ke depan akan dibutuhkan sekali peningkatan SDM untuk bisa berkompetisi di lingkungan strategis tadi. Karena kalau kalau tidak bisa bertahan gitu ya, tidak ada peningkatan kompetensi SDM, itu akan muncul lagi kafe-kafe baru yang mungkin lebih apa? Lebih disukai dari sisi gayanya, apa dari sisi interiornya barangkali gitu ya. Nah, tapi misalnya si perusahaan cat cafe ini lebih menekankan kepada sense of apa namanya, sensasi dari rasa kopinya misalnya, berarti yang harus difokuskan pada si baristanya gitu ya, pengembangannya gitu. Nah, any kind of training you can choose to develop the uh, human resource yang ada di Cat Cafe ya. Jadi terangkan di sini. Sampai pendahuluan dulu deh. Kira-kira gimana? Ada tanggapan, ada yang bingung atau ada yang gimana? Oh, sudah jelas? Jelas? Itu Hmm? sudah Silence jelas. sudah jelas. Silence mean apa? Jelas, clear ya. Silence mean clear. Okay, and then we go to the research method. Nah, di sini kan kita biasanya metode penelitian itu isinya gambaran flowchart dulu. Terus yang dibikin flowchartnya apa, Bu? Kalian kan punya TNA kan? Punya tabel TNA kan? Kan ada tuh tabelnya tuh kan, yang pertama kalau nggak salah job description atau job position ya. Kita mungkin berawal dari kalian bikin di sini start gitu ya, start, and then we go to the box and fill the text with identify atau identifikasi job position, misalnya gitu. Identifikasi job position itu kotak pertama. Kotak kedua identifikasi job description. Kotak ketiga gitu ya,
Bisa kan digambarkan flowchart itu? Apa langkah-langkah tuh digambarkan dalam flowchart. Tapi tetap mengacu kepada tabel TNA-nya gitu. Bisa? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke. Next ya, setelah itu perhatikan. Kalau kita sudah bikin gambar flowchart, kalian tulis gambar ini. Gambar satu tentang apa? Jangan lupa nih, ya. Terus dijelasin tuh poin-poin tadi, langkah-langkah tadi dijelasin di sini, di bawahnya, ya. Terus pada saat kita masuk ke pembahasan atau result and discussion, ini kalian analisisnya. Misalnya berdasarkan hasil langkah setelah kita melakukan identifikasi terhadap skill gitu ya, maka kebutuhan pelatihan untuk memenuhi skill-skill tersebut adalah ada dari beberapa diperoleh data dari beberapa provider. Misalnya kamu sampaikan tuh dalam bentuk tabel, misalnya provider A pelatihannya ini, materinya ini, untuk job position waiters, untuk kasir. Provider B apa pelatihannya, materinya apa. Ternyata provider A juga punya materi yang lain, bukan hanya untuk waiters itu atau kasir, gak hanya satu, dia punya 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Nah, terus dibahaslah. Tentunya harus juga ada citasinya. Jadi, adakah orang lain yang sudah pernah melakukan penelitian dengan TNA, terus dia merujuk kepada kalau untuk peningkatan kompetensi, maka harus dibutuhkan training yang lebih fokus kepada praktek misalnya. Sehingga yang dipilih adalah provider B yang pertama materi-materi dia bukan hanya teori aja, tapi juga praktek gitu misalnya, ya. Nah, itu disampaikan di sini. Ya, biasanya di sini itu isinya grafik sama rumus gitu ya. Tapi kalau kita kan analisis kualitatif, berarti di sini tabel yang masuk di sini. Dan tadi flowchart. Terus nanti ada penjelasannya di sini ya, bagaimana analisis dari sampai disimpulkan bahwa yang dibutuhkan adalah pelatihan ini. Kenapa? Kalau kamu cuma bisa dapatnya satu, ya udah satu kalau apa. Tapi kalau dapat dua, maka dia butuhnya dua pelatihan karena harus begini 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 gitu ya. Nah, sampaikanlah di sini. Ya. Nah, kalau saya kan saya bikin tabel kayak gini, and then we go to the conclusion. Conclusionnya tadi hasil kesimpulannya adalah hasil analisisnya. Berarti kita memilih pelatihan ini dengan materi ini gitu. Ya. Ucapan terima kasih kan nggak ada ya di sana di mana di printing and packaging technology. And then we go. Saya mau tanya, udah pernah ada yang ngajarin bikin ini belum daftar pustaka? Udah ada yang pernah ngajarin? Pakai apa? Pakai Mendeley aja deh. Udah pernah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti udah bisa. Udah bisa ya. Pakai Mendeley terus Bu, Mbak. Tolong jumlah daftar pustakanya minimal ya 10. Terus yearnya min 5 tahun ya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 6, 7, 8 paling lama sampai 8. Terus nih minimal 10. Memang ketika kita bikin artikel ilmiah ini, waktu yang paling lama dihabiskan adalah mencari jurnal. Saya tuh kalau mau bikin penelitian ya, nyari jurnal aja seminggu. Seminggu tuh maksudnya ngapain? Pertama, saya buka tuh Google Scholar. Ya, sebentar. Google Scholar. Udah tahu cara nyari jurnal kan? Udah tahu belum? Sudah. Sudah juga kan? Google Scholar, oke. Nah, di sini saya misalnya ya langsung training need analysis. Nah, ini kan banyak banget tuh. Kita tinggal ganti-ganti nih tahunnya, mau tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalkan 2018 sampai 2023. Nah, ini dia. Nah, yang pertama adalah saya masukin dulu nih
ini saya download gitu ya, yang bawahnya saya download, masukin ke folder dulu. Itu kalau 2 hari, 3 hari saya rajin, saya bisa dapat 40 sampai 50 jurnal. Udah tuh hari ketiga, istirahat dulu, kan udah bosan kan. Istirahat dulu. Besokannya hari Jumat biasanya. Saya mulai membaca atau menyeleksi dulu atau menyortir dulu. Saya menyortir dari mana? Dari abstrak. Saya baca abstrak dulu. Ini nggak relevan, oh ini nggak relevan. Jadi saya sortir dulu tuh. Dari 40 biasanya saya tinggal 20. Tinggal 20 itu saya baca satu-satu. Jadi saya beli satu-satu. Ya, 20 jurnal itu. Itu saya bilang lama. Karena membaca jurnal satu-satu. Oh, ini ada nih untuk dimasukin kata-katanya atau poinnya ada. Sehingga mungkin ini saya taruh lagi jurnal terpilih. Saya baca tuh. Cemplungin. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi dasar dari saya menulis artikel ilmiah dengan citasi dari 10 atau 20 jurnal yang sudah saya baca. Gitu. Ya, mungkin tipsnya ya, tips dari saya pertama cari jurnal dulu. Tapi bukan membuat pendahuluan langsung karena kalau nggak ada citasinya nilainya juga kurang. Ya. Kalau nggak ada citasi juga nanti saya balikin lagi tuh artikelnya. Ini belum ada citasinya atau masih kurang citasinya. Nah, terus mengenai waktu, kan minggu depan itu kalian pasti saya paham banget karena pasti butuh waktu untuk nyari jurnal, gitu ya. Jadi minggu depan itu saya lihat progres, belum ada nilai, tapi progres. Ya, tetap kalau melaporkan progresnya. Setiap mahasiswa ya melaporkan progres. Terus kita bahas kalau ada kendala, gitu ya. Lalu baru minggu depannya lagi silahkan kita konsultasi, kalau sudah oke baru boleh submit. Karena saya mau nilainya yang sudah baik baru boleh submit. Ya, jadi kalau misalnya nilainya masih B+, masih apalagi B-, jangan submit. Revisi sampai benar baru kalau boleh submit gitu. Ya. Jadi jangan apa ya? Jangan terus males soalnya bolak-balik suruh revisi mulu. Besok tuh kalau bikin skripsi ya, kalau itu pasti lebih parah lagi dari ini. Revisi lagi. Bu, ibu nih kok nggak selesai lah ya, mau dapat apa enggak? Karena kalau saya, kalau udah bimbing harus A. Kalau enggak A ngapain capek-capek kita? Kayak sekarang ini kalau enggak A, ngapain kita kuliah dari awal semester minggu ke-1 sampai minggu ke-16 kalau nggak dapat A? Harus A. Jadi ketika kalian saya nilai masih B+, Amin oke lah maju ya, submit Amin. Tapi kalau ada yang bisa dapat A, alhamdulillah submit. Tapi kalau masih B+, belum masuk ke Amin, saya masih akan terus minta revisi. Gitu. Ya, karena harus masuk ke dua nilai itu. Kalau nggak Amin ya A plus lagi. Kalau nggak Amin ya A gitu. Ya. Jadi kalau dihitung kita punya waktu berapa? 2 minggu untuk sampai bikin artikel ilmiah. Kalau misalnya sampai UAS ternyata saya lihat masih belum, ya udahlah mundur sehari apa 2 hari gitu. Ya, jadi kita punya berapa waktu? 2 minggu, lumayan kan? Waktu 2 minggu. Saya juga tahu pasti tugas yang lain sudah menanti ya. Ya enggak? Iya Bu. Tugas yang lain juga sudah menanti dan waktu deadline-nya juga mepet semua. Tapi itulah mahasiswa. Habis itu libur kan? Habis itu libur sebulan ya. Liburnya sebulan aja tuh kalau nggak salah. Masuk lagi awal Maret tanggal 4 apa ya? Nggak salah. Saya lupa deh. Kan libur habis itu. Nah kalau libur terus nilainya nggak A kan nggak enak ya kalau saya sih. Kalau mau dapat nilai A emang penuh perjuangan sih. Tapi kalau misalnya nih berkali-kali udah diubah B plus aja, ya udah deh, saya udah nyerah. Tapi jangan ya, saya yakin 5A, 5B, 5C. Pasti nilainya bagus-bagus. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Bu, saya mau nanya terkait template itu, kita download di mana ya template? Jadi gini caranya. Kalian kayak gini ya. Saya praktekkan aja ya. Apa tuh jurnal ya? Jurnal
Kalau ini cara gampangnya ya, karena saya nyari-nyari juga nggak nemu ya. Terus Bu Yeti juga masih belum ngasih. Nanti saya tanya lagi Bu Yeti ya, kalau udah ada nih saya klik printing and technology ini, view journal, bisa dengan cara ini ya. Nanti saya cari lagi. Ini saya download, terus mana PDF-nya sih? PDF. Ini ya, download PDF. Nah, kan ini ya. Nah, kalau mau cara cepatnya, ini sebelum nanti saya mintakan ke Bu Yeti ya. Ininya ya, template nanti saya kasih. Kalau cara cepatnya, ini tinggal di convert ke Microsoft Word. Terus kamu ganti deh judulnya nih, seret, gitu kan. Ini udah nggak usah bikin lagi, terus ini tinggal ganti namanya, gitu kan. Ini ya, ini udah ada template-nya kan sebenarnya, tinggal diganti aja nih pendahuluan. Ini, gitu. Kalau mau cepat. Tapi nanti terima kasih Arifin diingatkan, sehingga saya juga akan minta ke Bu Yeti template-nya ya. Sebentar, ada nggak ya? Perasaan saya tuh udah minta juga ke anak-anak bimbingan. Bentar. Bimbingan berarti ya. Bimbingan. Sidang skripsi 2023. Nggak ada. Oke, nanti saya mintain ke Bu Reti ya, Arifin. Iya Bu, soalnya kita Oke, pengen lihat guideline-nya gitu Bu, biar oke. penulisan Ya, 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 ya. Nanti saya mintain. Ada lagi? itu. Arifin tolong ingetin saya ya. Iya Bu. Sebentar saya ketemu Bu Yeti, saya minta. Kadang-kadang Bu Yetinya juga lupa. Kemarin udah saya bilang, saya juga nggak mau nagih, lupa. Tolong ingetin ya. Iya Bu, sementara kita pakai yang cara Ibu tadi dulu aja. Iya, iya, iya. Oke. Terus ada lagi? Nggak ada? Berarti udah jelas ya? Ibu, Oke, kalau oh ya, maaf Bu, yang kemarin Bu yang saya asistensi itu Bu, saya udah kirim foldernya di folder, WA-nya, iya di WA folder. yang ini yang isi PPT sama TNA-nya Bu, Oh gitu. yang kelompok saya yang telat itu Bu. Oh iya ya, telat belum ya? Iya Bu, Aduh, belum. udah saya kirim pakai nomor cadas Bu. Oh. Iya, Dinaikin lagi dong. oke Bu, Misalnya Assalamualaikum gitu kan, naik aja. Ya kan? Ya, oke Bu, siap Bu. naikin lagi ya. Terima kasih ya diingetin juga. Mohon maaf ya, soalnya urusannya banyak jadi harus diinget-ingetin. Ada lagi? Udah oke? Oke deh, selamat mengerjakan ya kalau gitu. Kalau ada masalah, silakan disampaikan di WAG aja ya. Nanti mungkin bisa kita cari solusinya. Misalnya buku kehabisan tema, buku kehabisan topik gitu ya, karena itu penting juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya untuk semuanya. Semoga Maaf dimudahkan Ibu, kita. Apa tuh? eh, eh, terkait absen yang kemarin. Oh iya, absen lagi. Absen tuh banyak berarti. Yang bermasalah, kalian jujur loh, ya, iya nggak? Halo, hei hei, Halo? Ya Ibu, ini kenapa ya? Bentar-bentar, kok tiba-tiba jadi gini? Bentar-bentar ya. Absen.
Absen yang mana nih? Yang tanggal berapa? Ya? Atau gini deh, ketua kelasnya siapa ya? Apa? Saya Ibu kelasnya Radit. Oh, Radit. Oke, Radit. Eh, kan saya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak inget lagi gitu. Misalnya yang minggu lalu ya nggak masuk siapa. Kita lihat dulu deh sama minggu sekarang ya. Yang hari ini kelas 5B kan? Kelas 5B sebentar. Kelas 5B tanggal berapa sekarang? Tanggal 10. Nah, ini belum saya. Nih, Patan ada nggak Patan? Patan ada nggak? Nggak ada. Saya Alpa ya. Raihan. Raihan. Ada juga. Emang nggak ada dia? Halo Bu, Siapa nih? Kemana aja kamu? tadi HP saya, iya Fatan Bu, pakai HP Budi, mohon maaf, saya hadir. Mana? Hadir, Patan. Berarti tadi Raihan belum hadir. Masih banyak Bu. Nah gini aja, untuk absen-absen yang lain tolong besok ke kampus nggak? Belum ada informasi Bu dari dosen Iya Bu, belum. terkait. Oh, kapan ke kampus minggu depan? Kalau nggak minggu depan, eh, gini aja, maksudnya kita khusus tentang ini gitu ya. Tapi saya nggak mau ya kalau ada yang curang, bukan curang, cheating gitu maksudnya. Saya nggak masuk, tapi mintanya harus masuk gitu. Itu tanggung jawab kalian tuh. Yang apa? Ini sebenarnya masalah kejujuran aja. Kalau memang nggak hadir ya nggak hadir gitu, ya. Kalau lupa ya nggak apa-apa disampaikan, Bu saya lupa mau absen gitu. Oke nggak apa-apa, kita coba betulin di sini. Nah mungkin kalau ada offline, karena kan ini udah minggu ke berapa? Udah minggu ke 6 berapa? 16 ya? 17 ya? Kan saya nggak mau ya yang sebelum UTS, yang setelah UTS aja. Kalau yang sebelum UTS udah lewat ya. Yang setelah UTS baru kita lihat kalau kamu lupa. Ya. Oke ya. Baik Ibu. Jadi nanti kalau kalian ada di kampus, nah kita kayak gini aja gitu loh. Zoom meet karena apa? Karena supaya saya bisa melihat sharingnya ini loh. Kalian juga bisa lihat. Oh ini udah berubah, ini udah saya ubah gitu loh. Jadi kalau misalnya, karena kalau misalkan ke ruangan saya nih, numpuk semua di situ kan susah juga ya. Atau bisa juga gitu sih, tapi majunya masuknya jangan semua ya. Misalkan dua orang gitu. Gitu ya. Baik Bu. Nanti kita lihat caranya yang lebih baik mana. Apakah dengan cara seperti ini, pakai Jimit atau tapi maksud saya Jimitnya itu juga mahasiswanya ada gitu, ada di kampus. Jadi ketika saya tanya, bener nih kamu lupa, saya tuh bisa melihat loh, yang bohong apa enggak bohong. Ya, tapi overall tuh saya percaya sama kalian lah, bahwa kalian anak-anak yang jujur, anak-anak yang manis, baik hati dan rajin menabung. Ya nggak? TCK lebih. Oke ya, ini hari ini satu orang yang absen. Ya, kenapa tuh? Sakit atau kenapa? Kurang tahu Oke, juga. gitu hari ini. Iya. Gitu ya. Nanti kalau ada offline kasih tahu saya supaya kita bisa langsung merevisi lah presensi sesudah UTS. Ya. Kalau yang sebelum saya udah nggak ingat lagi loh. Sebelum UTS ya. Oke, ada lagi.
Dari saya cukup. Cukup. Udah, yang lain nggak ada? Oke. Langkah pertama tadi saya bilang kumpulkan jurnal dulu. Cari jurnal dulu ya tentang TNA. Habis itu baru kalian boleh tanya dulu, Bu, TNA-nya jurnalnya kayak gini, karena jurnal itu juga ada yang jurnal jurnal ala-ala gitu ya. Jurnal ala-ala yang ya isinya juga ya begitu deh gitu ya. Mungkin kalau mau bertanya, Bu, kalau jurnalnya kayak gini boleh apa enggak, silahkan. Tapi jangan di WA ya. Kalau kalian ada waktu ke kampus, saya lihat jurnalnya. Ya. Kan kalau di WA saya susah jawabnya. Jadi nggak ada waktu buat akhirnya ke bawah gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan dimudahkan kita untuk bisa menghasilkan UAS yang terbaik buat kalian semuanya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.